tamannaita antum siya faqihan munadhiran bighairi ina'in wal jununu fununu. Jadi kamu mengharap ingin jadi orang yang faqih, kamu kepingin ingin jadi orang alim. Kamu kepingin gak jadi orang alim? Pingin gak jadi orang faqih? Pingin gak memahami ilmu? Halo? Pingin gak memahami ilmu? Pingin gak hafal Quran 30 juz? Pingin gak hafal hadis-hadis Nabi? Pingin gak memahami ayat-ayat Al-Quran? Jadi ada orang yang kepingin faqih, kepingin alim, kepingin bisa hafal Al-Quran, kepingin memahami ayat-ayat Al-Quran, kepingin menghafal hadis-hadis Nabi, kepingin memahami hadis-hadis Nabi, dia kepingin memahami ilmu-ilmu yang lain secara mendalam. Jadi pemahamannya tidak kacang-kacang. Pemahamannya bukan hanya memahami dari sisi kulitnya saja, tapi dia ingin memahami bagian dalamnya ilmu tersebut. Faqihan munadhir bighairi ina'in wal jununu fununu. Apa arti bighairi ina'in? Tanpa usaha yang keras, tanpa usaha yang keras, tanpa usaha yang maksimal, tanpa sungguh-sungguh. Itu seperti orang gila. Mungkin enggak? Ada orang yang ingin memahami ilmu tapi dia tidak sungguh-sungguh. Itu orang apa namanya? Seperti orang gila, kata kitab ini. Ada orang yang ingin menghafal Al-Quran 30 juz, tapi dia tidak sungguh-sungguh. Kira-kira paham enggak? Kira-kira bisa enggak menghafal 30 juz? Orang gila. Kal jununu, seperti orang gila. Kal jununu fununu. Orang gilanya bukan satu macam doang, gilanya bermacam-macam. Ada orang yang ingin memahami isi kandungan Al-Quran, tapi dia tidak sungguh-sungguh. Kalau ada orang yang ingin menghafal hadis Arba'in Nawawi, menghafal hadis di Riyadhus Shalihin, menghafal hadis di kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tapi dia gak sungguh-sungguh, malas-malas, kira-kira bisa gak dia menghafal? Gak bisa. Kalau ada yang pingin, itu namanya orang gila. Gila namanya. Kal jununu fununu. Tuh, gilanya. Gilanya bermacam-macam. Maka kamu harus sungguh harus kerja keras. Kamu, dengerin, kamu dianjurkan oleh Ustadz Ahmad Yasin menghafal Quran 30 juz selama 1 tahun. Tapi kamu gak pernah buka Quran. Mungkin gak tuh? Gila. Gak mungkin. Maka butuhnya sungguh kerja keras. Lihat kelanjutannya. Walaisa tisabul mali duna musyaqqatun. Lihat. Tahammaluha fal ilmu kaifa yakunu. Walaisa tisabul mali duna musyaqqatun. Bukankah berusaha ingin mendapatkan harta itu banyak penghalangnya, banyak kesulitannya. Jadi ada orang yang ingin mendapatkan dunia, pasti di situ banyak sekali kesulitannya. Ingin memiliki mobil, otomatis dia harus kerja keras bagaimana caranya agar punya mobil. Ada orang yang ingin bangun rumah, dan dia harus kerja keras bagaimana caranya agar punya rumah. Jangan dikira Tuan Guru Ahmad Yasin bikin pondok ini datang dengan bin salabim, abrakadabra. Tidak.
Ini satu perjuangan yang luar biasa, satu kesungguhan yang luar biasa, ingin mendapatkan donatur uang buat bikin masjidnya, buat bikin asrama kamu, buat bikin tempat tidur kamu, buat bikin kelas kamu belajar. Ini kesungguhan daripada Ustadz Ahmad Yasin, Tuan guru kita sekalian. Kalau dalam urusan harta saja, kalau dalam urusan dunia saja, sungguh-sungguh mencarinya. Kalau kata orang pergi pagi pulang pagi, pergi pagi pulang pagi, atau pergi pagi pulang sore, pergi sore pulang sore, peras keringat banting tulang. Itu mencari harta. Maka pertanyaannya adalah fal ilmu kaifa yakunu, lalu bagaimana dengan ilmu, gitu loh. Lalu bagaimana dengan ilmu? Kalau untuk mendapatkan harta saja kamu harus pergi pagi pulang pagi, pergi sore pulang sore, persekeringat banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Lalu bagaimana dengan ilmu? Harusnya lebih daripada itu kamu harus usahanya. Lebih daripada itu kesungguhannya mencari ilmu. Anak-anak sekalian, tuh, harta saja sedemikian sulit kita mencarinya, maka kita sungguh-sungguh, apalagi ilmu. Karena orang tersebut mulia karena ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Derajat orang diangkat oleh Allah karena iman dan ilmu. Tuh, maka carilah ilmu. Ini kan kamu nih dari kamar menuju sini dekat apa jauh? Dekat apa jauh? Ingat yang sebelumnya, bagaimana orang sungguh-sungguh dengan jarak yang jauh menjadi dekat. Atau justru sebaliknya, gara-gara malas yang dekat menjadi jauh. Coba kamu nih di kamar nih paling 10 langkah, karena malas jauh amat ya kelas. Karena apa tuh? Karena malas. Coba kalau orang yang sungguh-sungguh, jauh, fantastis. Ada yang datang dari Tangerang, yang datang dari Lampung umpama, yang datang dari Nusa Tenggara, yang datang dari Jawa, jauh, fantastis, jauh Citayam, jauh Kukusan. Tapi karena kesungguhan yang jauh menjadi dekat. Maka kalau dengan harta saja kamu mencari dengan susah payah, bagaimana dengan ilmu? Baru 1 jam udah ngantuk, ya kan? Kamu kalau kerja di kantor 1 jam itu buat harta, diusir sama bosmu, disuruh push up sama bosmu, itu cari dunia tuh. Apalagi ilmu, harus sungguh-sungguh daripada itu. Kalau orang rajin cari harta, sungguh-sungguh cari harta, bagaimana dengan ilmu? Harusnya lebih sungguh-sungguh, harusnya lebih pergi pagi pulang pagi, lebih banting tulang, lebih peras keringat, lebih kaki menjadi kepala, kepala menjadi kaki. Itu namanya sungguh-sungguh. Kira-kira sanggup nggak ini? Ada lagi, qala Abu Thayyib ngomong gini. Ada syairnya nih. Walam ara fi uyubin nasi aiban kanaqsil qadirina ala tamami. Ya. Aku tidak memperhatikan aib manusia, aib seseorang sebagai satu keaiban, sebagai satu sebagai satu keburukan. Aku tidak menyaksikan aib seseorang sebagai satu keburukan. Lihat kitabnya. Kanaqsil qadirina ala tamami, seperti kurangnya seseorang yang mampu untuk menyempurnakan. Artinya apa? Jadi kalau kita ingin sungguh-sungguh, maka cita-cita kita akan disampaikan oleh Allah. Tapi kalau kita malas-malas,
Kalau kita tidak rajin dalam mencapai cita-cita, dalam belajar, dalam menghafal Quran, itu tidak mungkin untuk sampai kepada kesempurnaan. Jadi kamu itu mampu untuk berbuat menuju kesempurnaan. Karena kamu malas-malas, itu menjadi aib bagi kamu. Itu menjadi keburukan bagi kamu. Lain hal kalau orang yang memang tidak sanggup. Ya kan, orang buta suruh jalan kaki ke Kalimantan, sanggup enggak? Itu enggak sanggup. Tapi ada orang yang mampu, ya kan? Ada orang yang mampu, sehat matanya, sehat otaknya, sehat hidungnya, sehat lisannya, sehat tangannya, sehat kakinya, sehat jiwa dan raganya, tapi dia nggak sungguh-sungguh, itu menjadi aib. Tuh, kalau tidak mencapai cita-cita yang dicita-citakan, ya kan? Jadi kalau kamu disanggup untuk tidak ngantuk, tapi kalau kamu mangap terus, itu aib nggak? Gitu loh. Kenapa itu? Ya ama itu aja takut ya. Bagaimana ada macam kamu lagi belajar, kan lagi diajar, bersungguh-sungguh. Ama itu aja takut,